Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib Isya, alhamdulillah pada Ahad malam ini kembali kita diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah pada malam hari ini. Dan juga tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, seperti biasa kita melakukan sesi agama yang mana pada malam hari ini kembali Pak Ustaz kita Pak Rizal SHG melanjutkan kemarin Pak Ustaz ya? Ya, melanjutkan yang 2 minggu lewat ya, 4 minggu lewat, sebulan ya. Ya, mengenai pride ya, Faraid atau harta warisan ya. Alhamdulillah ya Ustaz sudah kita masakan pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian kita yang bulan lalu. Itu sebelum kita mulai, kita buka saja membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kajian kita lanjutkan, cuma sedikit mengingatkan. Kita belajar tentang faraid atau warisan, karena warisan itu pasti kita tinggalkan. Mau tidak mau, rela tidak rela, siap tidak siap, pasti kita meninggal. Dan ketika kita meninggal, maka harta yang pernah kita miliki itu akan menjadi milik orang lain. Nah, harta yang ditinggalkan menjadi milik orang lain lah yang disebut dengan warisan. Ya, bulan kemarin, pertemuan yang dulu kita sudah sampaikan bahwa sebelum warisan itu dibagi, paling tidak ada yang diselesaikan. Yang pertama apa? Utang. Ya, bayar utang. Yang kedua adalah biaya penguburan, penyelenggaraan fardu kifayah. Ya, bukan penguburan aja, mulai dari awal. Fardu kifayah itu ada 4 ya untuk jenazah. Yang pertama apa? Memandikan. Nah, habis itu mengkafani. Kain kafan laki-laki berapa? 3 maksimal. Ya, boleh 1. 3 maksimal. Kalau perempuan 5 maksimal. Maksimalnya 5 Pak, nggak boleh lebih. Nah, itu biaya pengapani. Ya, biaya memandikan, pengapani, kemudian biaya sholat itu nggak perlu biaya. Ya, biaya penguburan. Dan yang ketiga yang harus ditunaikan apa? Wasiat. Dan wasiat itu hanya boleh 1/3
sepertiga, tidak boleh lebih. Bahkan sepertiga itu sudah banyak kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, udah selesai yang 3 tadi, maka dihitung lagi harta yang ditinggalkan itu. Ya, hitung dulu. Tidak mungkin dibagi langsung tanpa dihitung. Dihitung berapa jumlahnya. Sawit saya sekian hektar. Ya, rumah petak 20 pintu. Ya, kemudian rumah bulatan ada 3. Hitunglah semuanya. Termasuklah deposito. Ya, uang yang cash. Semuanya dihitung, Pak. Jadi tidak boleh ada yang disembunyi-sembunyikan. Ya, setelah dihitung semuanya, maka dibagikanlah kepada ahli waris. Siapa ahli warisnya? Nah, Bapak dan Ibu bagusnya ambil Al-Quran, tengok, bukan mengada-ada. Ambil Al-Quran itu tengok, kita baca sama-sama. Kalau saya bacakan, kalau Bapak hafal tidak apa-apa. Kalau tidak hafal, tengoklah Al-Qurannya. Ya, ambil Al-Qurannya, atau ada yang punya HP, buka di HP-nya. Surat ini ada ayatnya agak bertebaran. Yang pertama surat An-Nisa ayat 11. Yang punya HP buka HP. Yang kalau punya Al-Quran buka Al-Quran. Kalau bisa ada terjemahannya, lebih enak, ya. Nah, surah An-Nisa itu surat yang keempat. Nah, bisa ketemu, Pak? Nah, oke, baik, kita baca. Saya potong-potong bacanya ya. Yusikumullah. Yusikumullah. Allah mewasiatkan. Mewasiatkan itu artinya memesankan kepadamu. Yang berpesan siapa? Allah. Fi auladikum. Di mana hal apa yang dia pesankan? Fi auladikum, pada anak-anak kamu. Jadi ini wasiat pesannya untuk anak-anak, ya, anak-anak. Apa ketentuan anak-anak ini? Anak-anak itu hanya 2, Pak. Tidak ada lebih daripada itu jenisnya. Yang pertama laki-laki, yang kedua pria. Salah. Berarti nyambung kalau ketawa kan. Berarti satu laki-laki, yang kedua perempuan. Banci tidak ada, Pak. Istilahnya tidak ada kunsa. Ya, kalau tidak laki-laki dia perempuan. Karena dalam istilah fikih, ini istilah fikih ya, ada namanya khunsa. Khunsa itu apa? Ada 2 jenis kelamin, Pak. Ada 2 orang tuh, namanya khunsa. Kalau khunsahnya itu lebih cenderung kepada laki-laki, maka dia dianggap laki-laki. Kalau dia cenderung kepada perempuan, maka dia dianggap perempuan. 2 alat kelaminnya. Sekarang agak beda. Dia laki-laki tapi banci. Itu beda lagi, Pak. Tetap dihukum sebagai laki-laki karena yang ditengok jenis kelamin, bukan perangai. Ada laki-laki melambai, Pak. Hai, kan. Kalau boleh itu apa namanya? Susi-susian itu. Itu tidak masuk hitungan dalam hitungan fikih. Ya, tapi ada pula yang perempuan itu, lebih hebat dia dari laki-laki, Pak. Tegas, Pak. Halo. Model itu ya hebatnya. Itu namanya yang perempuan jadi laki-laki. Nah, itu tidak masuk. Tapi yang dalam ini warisan hanya 2, laki-laki dan perempuan, anak. Apa kata ketentuan pertama? Lizzakari, untuk anak laki-laki. Ya, warisan untuk anak laki-laki mislu hazil. Misal itu apa? Seperti seukuran hazil unsaya ini. Hazil itu bahagian unsaya ini, 2 anak perempuan.
Bahasa kitanya adalah satu anak laki-laki mendapatkan 2 kali anak perempuan. Kalau nanti kita hitung, itu terjemahannya dulu. Gimana cara menghitungnya? Anak laki-laki mendapatkan 2 kali daripada anak perempuan. Contohnya begini, kalau anak perempuan dapat 4, maka anak laki-laki dapat berapa? 8. Ya. Kok lebih, Ustaz? Ada enggak penjelasan kenapa dia lebih? Nah, saya jelaskan Bapak dan Ibu sekalian. Masih dalam surah An-Nisa ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin terhadap perempuan. Apa yang menyebabkan mereka pemimpin? Allah jelaskan, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Itu yang pertama. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena harta yang mereka infakkan. Infakkan itu belanjakan itu, anfaqu itu infak, Pak. Belanjakan, ya. Jadi laki-laki itu adalah bertanggung jawab mutlak kepada perempuan. Karena dialah yang harusnya membiayai perempuan itu. Maka itulah sebabnya laki-laki dapat 2 kali. Oh, sekarang kan tidak model itu lagi, Ustaz. Nah, gini Pak. Kalau sekarang kan kadang-kadang perempuan itulah yang bertanggung jawab pada laki-laki. Nah, itu namanya laki-laki kere, Pak. Harusnya kan laki-laki yang bertanggung jawab. Dialah yang dilebihkan oleh Allah. Ya, dari rezekinya sebenarnya, dan dari rezeki bagaimana tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah. Wa atuhunna faridotam, wa atuhunna ujurahunna faridoh, dan berikanlah belanja kepada mereka dalam keadaan hal yang wajib. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Makanya dalam harta laki-laki ada haknya perempuan, hak nafkah, Pak. Tapi kalau dalam hartanya perempuan tak ada haknya bapak di situ. Tapi kalau dia dikasih, Pak, tandanya lakinya kere itu. Ya, itu boleh diterima. Fa in tibna lakum, maka jika mereka berbuat baik ke laki-lakinya, ke suaminya, fa in tibna lakum anhu syai'an fakuluhu minhu hani'an mari'ah, maka boleh kamu makan, tapi bukan kewajiban yang perempuan, Pak. Jadi kalau seandainya hari ini, nah ini seandainya hari ini ya, hari ini yang rumah tangga itu kan katanya tidak cukup saja laki-laki yang bekerja, ya, tapi perempuan juga bekerja. Nah, perempuan itu bekerja, Bapak dan Ibu sekalian, karena ada izin suami, makanya diberikan kesempatan untuk bekerja. Karena istri yang soleha itu adalah disebut dalam hadis, istri soleha itu adalah dia akan masuk surga karena ridhonya suami, bukan lagi karena kedua orang tua, Pak. Tapi kalau bapak-bapak itu masuk surga karena keridhoan kedua orang tua kita. Tapi kalau sudah bersuami dia, maka istri itu akan masuk surga karena ridhonya suami. Makanya tak heran kata Rasulullah SAW, kalau ada suami malam hari menyebabkan dia marah kepada istrinya, begitulah kira-kira kan, maka sampai besok siang itu dilaknat oleh malaikat. Suami marah malam ini, Bapak dan Ibu sekalian, oh luar biasa marahnya, entah apalah sebabnya Anda tahu, pokoknya marah aja lah dia, ya. Tapi marahnya itu karena Allah, Bapak dan Ibu sekalian, bukan karena memang sudah minum tadi dia marah suaminya. Itu kurang ajar suaminya nama itu, ya. Dia marah karena haknya tidak ditunaikan, ya. Maka ketika dia ditunaikan haknya, diberikan haknya, marah dia. Oh, besok sampai siang istri semacam itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kok jadi sampai ke situ dia.
Ya, jadi itulah sebabnya laki-laki itu dapat 2 kali bahagian. Lizakari mislu hazil unsayan. Ini warisan yang pertama. Yang berhak mendapatkan warisan adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Itu kesimpulannya Pak ya. Anak laki-laki dapat 2 kali anak perempuan. Nah, sekarang beda apanya? Fa in kunna nisaan fauqasnataini. Nah, jadi ahli warisnya tidak ada anak laki-laki. Ya. Yang ada fa in kunna nisaan fauqasnataini. Maka jika ahli waris itu adalah anak perempuan semuanya, fauqasnataini, di atas 2 orang. Kalau atas 2 itu berapa? 3 kan? 3 dan seterusnya. Anaknya perempuannya semuanya. Ya. Jika yang menjadi ahli waris itu adalah anak perempuan 3 ke atas, nah itu wajar deh. Karena anak orang itu banyak-banyak Pak. Ya, ada yang 14, ada yang 1 lusin gitu kan. Ada yang 1 ke-11. Itu banyak-banyak Pak. Tetangga saya itu banyak anaknya. Ya. Tapi memang hebat Bapak dan Ibu sekalian. Anak sebanyak itu jadi orang semuanya oleh seorang ibu. Tapi sangat miris yang 12 orang tadi ibunya tidak bisa dia jaga dengan sempurna Bapak dan Ibu sekalian. Itu kemiriskan kita itu. Ya. Memang luar biasa ibu-ibu nih. Ya. 1 orang ibu bisa menjadikan anaknya 12 itu sukses. Tapi 12 orang anak belum tentu bisa menjaga ibunya sampai hebat Pak. Itu belum tentu. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kita harus siap. Jangan pernah berharap kepada anak untuk balas budi. Jadikan saja amal kita hari ini terhadap anak itu adalah menjadi kewajiban. Kenapa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Itu kewajiban kita, Pak. Kewajiban dia terserah dia nanti. Kalau dia ngerti dengan kewajiban dia, maka tidak akan pernah ada orang tua yang menderita ketika sudah tuanya Bapak dan Ibu sekalian. Itu anak yang soleh dan solehah. Ya. Nah, jadi balik sini, wa in kunna nisaan, maka jika ahli warisnya perempuan lebih daripada 3, anak laki-laki tidak ada. Lalu apa yang terjadi? Falahunna sulusa ma tarak. Maka untuk yang lebih daripada 3 ini 1/3 warisan untuk dia, Pak. Ya, 1/3 warisannya. Karena mungkin masih ada bapak nanti, ya, mungkin masih ada kakek nanti, mungkin masih ada saudara nanti, mungkin banyak lagi. Maka jelas untuk mereka 1/3 dari warisan. 1/3 itulah yang mereka bagi sama-sama, Pak. Paham? Sulusa matar. Kalau warisannya ada 9 saja, maka 3 untuk mereka anak perempuan tadi. Disitulah mereka bagi-bagi semuanya. 1/3. 1/3 itu kan 3 kan? Nah, itu dia. Nah, anak laki-laki tak ada tuh. Anak perempuan semuanya. Maka untuk mereka 1/3. Nanti kita hitung, Pak. Tapi saya menjelaskan ayat ini dulu. Ya. Nah, sudah ya, udah 2 duduk ya. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali anak perempuan. Kalau tak ada anak laki-laki, semuanya anak perempuan, lebih dari 3 lebih ke atas, maka mereka berserikat pada 1/3. Ya, 1/3. Nah, terus wa in kanat wahidatan. Jika dia hanya tunggal anak perempuan, tunggal Pak, wahidah itu 1. Jika dia 1 saja, maka
falahan nisfu, maka dia akan mendapatkan setengah. Paham tuh? Kalau anak laki-laki mendapatkan 2 kali anak perempuan, kalau memang dia ada laki-laki dan perempuan. Kalau dia tidak punya anak laki-laki, hanya anak perempuan saja, 3 dan seterusnya, maka mereka berserikat pada yang 1/3. Kalau anak perempuannya 1, karena orang sekarang kan tidak mau punya anak banyak, Pak. Berapa anaknya? Cie-nya kan? Maka dia akan mendapatkan berapa? Setengah. Paham sampai situ ya? Oke. Lalu apa? Nah, itu tentang anak tadi ceritanya ya. Anak itu laki-laki, perempuan, atau perempuan semuanya, atau 1 anak perempuan. Nah, oke. Terus untuk wali abawaihi. Nah, ini naik ke atas. Tadi anak ya, sekarang naik ke atas. Wali abawaihi, dan untuk kedua orang tuanya, likulli wahidin minhuma, masing-masing dari orang tua itu siapa? Ayah dan ibu. Ya, ayah dan ibu. Minhuma sudusu, maka masing-masingnya mendapat 1/6 mimma taraka in kana lahu walad. Kalau yang meninggal tadi punya anak, ya, ayah dan ibu dia akan mendapatkan masing-masingnya 1/6 kalau yang meninggal itu punya anak. Paham Bapak sini? Maksudnya ayah dan ibu dari yang meninggal nih. Ayah dan ibu dari yang meninggal. Iya. Ayah dan ibu yang meninggal. Ya. Saya meninggal, umpama begitu. Kita masih punya ayah dan ibu. Ya, saya punya ayah dan ibu. Anak tadi punya juga. Maka ayah saya akan dapat 1/6, ibu saya dapat 1/6. Anak saya karena dia laki-laki dapat 2 kali anaknya perempuan. Ya, 2 kali anak perempuan. Ya. Nanti kita hitung Pak gimana jadinya nih, karena seper-sepernya kan agak rumit. Paham Bapak sampai sini nih? Ya. Nah, oke, baik. Ya, ini tunggu dulu saya jelaskan. Minggu depan kita papan tulis cara ngitungnya. Kita tulis, rincikan, baru kita hitung gimana cara ngitung. Ini terjemahkan ayat dulu sehingga tidak dianggap tadi mengada-ada ya. Ini ayatnya jelas. Nah, sampai sudah ya, pas ya. Fa illam yakul lahu walad. Jikalau saya yang meninggal tadi, saya meninggal, tapi tidak punya anak, ya, tidak punya anak. Yang mewarisi itu adalah abawahu, bapak saya, wali ummihi, dan untuk ibu saya 1/3. Tadi saya meninggal, saya punya anak, maka bapak saya dapat berapa? 1/6. Kalau saya tak punya anak, maka yang mewarisi siapa? Bapak. Ibunya dapat 1/3. Ibu saya dapat 1/3. Paham ya? Kalau tidak punya anak, maka bapak saya yang mewarisi dan ibu dapat 1/3. Nah, Saudara sepupu dapat berapa? Saudara sepupu tak dapat, Pak. Saudara kandung bisa dapat, saudara sebapak bisa dapat. Saudara sepupu itu tidak ada kaitan lagi. Makanya saudara sepupu ini, bapak dan ibu sekalian, itu bukan ahli waris, bahkan itu adalah orang yang boleh nikah.
Dari mana Bapak taunya? Saya sebutkan ayatnya ya. Itu nikah, saya sepupu nih. Hurrimat alaikum, ini yang dilarang nikah ya. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan untuk menikahi ummahatukum, ibu. Wa banatukum, dan anak-anak perempuan. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuanmu, maksudnya saudara kandung Pak ya. Wa ammatukum, itu bibi. Wa khalatukum, tante. Bibi itu dari bapak ya. Satu dari bapak Pak, satu dari ibu. Ya, itu wa khalatukum. Wa banatul akhi, anak saudara kandung. Wa akhawatul ukhti, dan wa banatul ukhti, dan anak saudari kandung. Tadi saudara kandung, ini saudari kandung, berarti perempuan ya. Kemudian apa lagi? Wa ummahatu, dan ibu-ibu arlati ardhanakum, dan ibu yang menyusui kita. Bukan melahirkan tapi menyusui. Seperti kalau Nabi itu yang menyusui siapa? Halimah. Ibu penyusuan. Kemudian wa akhawatum minar radha'ah, dan perempuan yang sama-sama menyusu. Ya. Kemudian apa lagi? Wa ummahatun nisaikum. Ya. Siapa lagi? Siapa tuh? Wa ummahatun nisaikum, mertua perempuan. Itu enggak boleh nikahi. Terus apa lagi? Wa rabaibukumul lati fi hujurikumul lati dakhaltum bihinna, dan anak apa namanya itu? Anak gampang bahasa kaminya. Kita nikah dengan istri kita, istri itu sebenarnya anak duluan. Ya. Apa namanya? Anak tiri ya. Anak tiri. Wa rabaibukumul lati dakhaltum bihinna. Tapi dengan syarat, Pak. Istrinya sudah digauli. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, maka jika kamu belum menggauli istri kamu itu yang sudah punya anak tadi, maka boleh kawin dengan anaknya Pak. Lah nikah dengan namanya kan? Oh enggak, berputar pokoknya jadinya kan. Anaknya boleh kan? Tapi dengan syarat lam dakhaltum bihinna. Belum apa? Hubungan apalah ya. Tengok anak-anak aja lah kan. Itu boleh Pak, selama lam dakhaltum bihinna. Ya. Terus apa lagi? Wa halailu abna, menantu kalian yang perempuan. Itu enggak boleh nikahi Pak. Karena dulu ada yang melakukan itu enggak boleh nikahi. Siapa lagi? Wa antajma'u bainal ukhtayaini illa ma qad salaf, mengumpulkan dua saudara dalam satu pernikahan Pak. Adik kakaknya sama-sama dinikahi. Itu tidak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang terjadi dahulu. Pernah terjadi Pak. Nabi Musa itu menikahi adik kakak sekaligus. Makanya disebut illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu, itu yang tak boleh dinikahi. Makanya saudara sepupu tadi boleh Pak dinikahi, ya, tetapi dia tidak mendapatkan warisan. Nah, paham sudah ya? Oke, baik. Nah, tengok lagi Bapak ya, lanjut ayatnya. Fa in kana lahu ikhwatun, tapi sebelumnya kalau meninggal tidak punya anak, tadi kan bapak mewarisi, ibu dapat 1/3. Kalau fa in kana lahu ikhwatun, kalau yang meninggal itu memiliki saudara, ikhwatun, perempuan, fali ummihi sudus, maka ibunya mendapat 1/6. Maksudnya begini Pak, kalau seandainya yang meninggal tadi tidak punya anak, gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan, yang mewarisinya adalah ibu, ayah kedua orang tuanya.
maka bapaknya menjadi pemilik semuanya, ibu mendapat 1/6. Kalau yang meninggal ini tidak punya anak dan tidak punya anak laki dan perempuan, nah, tapi punya saudara. Jadi saudara dapat fa in kana lahu ikhwatun, maka tetap berlaku, maka bapaknya mendapatkan warisan, maka ibunya tidak dapat 1/3 tapi mendapat 1/6. Saudaranya tadi dapat pula, Pak. Begitu dia atur warisannya. Ustaz, warisan ini kapan berlakunya, Ustaz? Jadi, misalnya seorang suami istri meninggal salah satu. Ya. Misal si suami meninggal. Apakah warisan itu langsung berlaku? Apakah harus meninggal dua-duanya dulu? Oh, enggak, ada, Pak. Tunggu, sabar, Pak. Ya, Bapak sabar ya. Nah, itu kaitannya dengan anak ya, dengan orang tua. Yang ayat ini kaitannya dengan anak, orang tua, dan saudara. Ya, suami istri belum dikaitkan kan? Belum ya? Nah, kita tengok, Pak. Tapi Bapak baca dulu ayat, kita baca ayat dulu. Itu dilakukan min ba'di wasiyati yusi biha auden. Itu diselesaikan pembagian warisannya dengan ketentuan tadi setelah dikeluarkan wasiatnya atau utangnya. Paham ya? Setelah dikeluarkan wasiatnya atau utangnya. Abaukum wa abnaukum, bapak-bapakmu dan anak-anakmu, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Kamu tidak tahu siapa yang akan lebih bermanfaat. Nah, itu sebabnya, Pak. Ya, siapa yang akan lebih bermanfaat? Kita tidak tahu. Ya. Faridatan minallah. Ini kewajiban yang dibebankan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak pilihan, Pak. Farido minallah, wajib dari Allah. Innallah kana aliman hakima. Maka ayatnya sangat menarik. Allah lebih tahu dan lagi bijaksana. Itu maksudnya, Pak. Sehingga dia buat ayat seperti ini. Nah, pertanyaan Bapak nih, Pak Amril. Kita tengok ayat sebelahnya. Ayat 12. Walakum. Nah, dan untuk kamu laki-laki, berarti suami ini ya. Nisfu ma taraka azwajukum, akan mendapatkan separuh dari yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Setengah, Pak ya. Illam yakul lakum walad. Kalau istri yang meninggal tak punya anak, dapatlah suami itu separuh. Kok bisa yang lain mah? Kan ada ibu tadi, kan ada saudara tadi, maka barulah dihitung nanti di situ. Kalau istri meninggal sementara dia tidak meninggalkan anak, maka suami dapat berapa? Setengah. Nah, setengah, ayatnya setengah. Fa in kana lahunna walad, maka jika ada istri itu memiliki anak, maka bagi suami-suami akan mendapatkan 1/4. Ya, 1/4 mimma tarakna min ba'di wasiyati yusi biha audan, setelah dikeluarkan wasiat atau hutang. Tetap itu ayatnya ujungnya, Pak. Jadi kalau istri meninggal tidak punya anak, suami dapat berapa? Setengah. Kalau punya anak 1/4. Ya. Nah, kebalikannya untuk istri. Dan walahunna, dan untuk para istri jikalau suaminya meninggal, ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad, mendapatkan 1/4 dari yang ditinggalkan oleh suami dan tinggalkan oleh kamu jika dia tidak memiliki anak. Istri dapat 1/4 kalau tidak punya anak. Kalau dia punya anak, dapat berapa? 1/8.
walakumus mana ayatnya? Ya, wa inkan apa? Mana dia? Ya, ini dia. Fa in kana lakunna walad, maka jika kamu memiliki anak, maka untuk istri itu mendapatkan 1/8. Itu gampang hitungnya. Kalau suami meninggal tak punya anak, istri dapat berapa? 1/4. Kalau dia punya anak, maka dapat 1/8. Kalau istri yang meninggal tak punya anak, dapat setengah. Kalau yang punya anak dapat 1/4. Nah, kan banyak hitung-hitungannya ya. Nah, hafal itu Bapak dan Ibu sekalian enaknya. Suami yang meninggal. Terus istrinya Apa nah? Warisan orang tua. Warisan orang tua itu udah milik siapa sekarang? suami meninggal tidak punya anak. Suami meninggal, nah tergantung begini Pak. Harta yang apa? Kalau di Sumatera, di Minang itulah ya. Jangan di Sumatera, kalah di Minang. Harta di Minang itu macam-macam hartanya. Ada namanya harta pusaka tinggi, ada namanya pusaka rendah. Ya, kalau pusaka tinggi itu turun penurun kepada suku, itu tidak bisa dipindah-pindahkan. Tapi kalau pusaka rendah adanya turun dari mama ayah dulu beli sawah. Nah, kemudian sawah itu diberikannya kepada anaknya. Nah, kemudian anaknya punya suami anak pula belakangan diberikannya pula. Itu boleh Bapak dan Ibu sekalian. Ya, apakah dia akan menjadi warisan? Yang warisan itu adalah terjadi karena adanya hubungan pernikahan tadi, adanya faktor keturunan. Ya, kalau harta yang di bawah dari kampung biasanya itu akan kembali ke kampung halamannya. Ya. Tapi kalau harta yang didapatkan berdasarkan pencarian ketika dia sudah menikah atau modalnya ketika dia dapatkan sebelum dia menikah, ya, kemudian menjadi milik bersama dia, maka itulah yang menjadi warisan. Nah, tergantung niatnya di awal seperti apa. Kalau memang menyelesaikan masalah, bagusnya harta yang semacam itu dibuatkan sebagai wasiat. Ya. Saya belum terjawab, Ustaz. Ya, tunggu dulu, Pak. Apa? Yang tadi, yang kapan mulai berlakunya? Apakah kan yang suami istri tadi punya harta nih? Ya. Meninggal salah satu. Ya. Apakah sudah langsung warisan itu langsung dibagi atau gimana nih dengan wali waris? Ya. Atau meninggal salah satu suaminya? Ya. Apakah langsung dibagi ini ke wali waris harta yang ada itu gimana? Ya. Bapak dan Ibu sekalian, perlu dipahami, warisan itu terjadi karena meninggalnya seseorang. Itu pasti ada warisan. Nah, maka di situ sebutkan istri dapat sekian. Itu kalau suami meninggal. Berarti itu sudah harus dibagi, Pak. Dituntaskan pembagiannya. Ketika ada meninggal itu langsung dibagi. Makanya di sini ayat ini bunyinya istri mendapatkan 1/8 kalau punya anak suaminya meninggal. Berarti sudah jelas kedudukannya. Tapi kalau nunggu dua-duanya, istri tidak dapat lagi. Lah sama-sama mati dua-duanya itu apa dapat lagi kan? Nah, jadi warisan itu terjadi karena adanya yang meninggal dunia, baik istrinya maupun suaminya. Ya. Apa? Ya memang jarang, makanya dulu ketika saya jelaskan ini ilmu faraid nisful ilmi, separuh daripada ilmu. Awal pertama yang akan dilupakan oleh manusia itu Nabi yang ngomong. Ya sekarang memang sulit Bapak dan Ibu sekalian, makanya kita boleh baca nanti saya tengok Bapak surat Al-Fajr
Al-Fajar ya. Sebentar saya sebutkan. Ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu faqadara ammal insanu iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun manusia ketika dia di rizqahu itu disempitkan, artinya keberkahannya tidak ada. Bukan sempit itu susah ya, berkahnya tidak ada Pak. Itu terjemahan apa maknanya itu? Ammal insanu iza mamtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahan, Allah benci saya. Kalla balla tukrimunal yatim wa la tahuddu ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa akalan lamma. Karena mereka adalah orang yang sangat tak peduli dengan warisan. Untuk inyolah satu halan. Itu ayatnya itu jelas. Boleh Bapak baca nanti surah Al-Insan. Surah Al-Fajar. Ya, tengoklah di situ nanti. Kenapa orang tak berkah sekarang Bapak dan Ibu sekalian? Karena di situ awal mulanya. Ya, sampai sini dulu. Ini tergantung ini. Kita selesaikan nanti besok pakai papan tulis. Ya, sebulan lagi. Ya, besoknya tahun bulan depan. Demikian, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.